Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang berbahagia, kembali kita berjumpa di kanal saya. Saya Usmar akan kembali berbagi dengan Anda untuk pembahasan soal-soal prokinetik. Dan kali ini kita akan membahas mengenai analisis farmakokinetik model 2 kompartemen untuk obat yang diberikan dengan pemberian injeksi intravena bolus. Baik, kita lanjutkan. Jadi judulnya adalah model 2 kompartemen dari obat yang diberikan dengan injeksi bolus intravena. Sebelumnya saya ingin kembali sampaikan bahwa untuk analisis farmakokinetik sebenarnya banyak aplikasi software yang bisa digunakan, namun sebagian besar di antara itu harus dibeli atau berbayar sehingga kita terkendala untuk itu. Seperti yang saya tunjukkan, ini saudara bisa melihat ada berbagai macam software farmakokinetik yang ditawarkan seperti ini. Ada HubSpots, ada sampai banyak sekali, dan ya nantilah saudara bisa mencoba sendiri. Dan bagi saya untuk sementara masih familiar dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, dan saya belajar dari buku ini. Buku ini di sini ada bagian yang memberikan tuntunan untuk penggunaan Excel untuk analisis farmakokinetik seperti yang ada di appendix C-nya ini. Baik, kita kembali lagi. Jadi banyak cara untuk analisis farmakokinetik. Namun kembali saya tegaskan, saya lebih familiar dengan penggunaan Excel untuk analisis ini. Ya, mulai dari model satu kompartemen sampai model-model berikutnya, pemberian dan termasuk pemberian ekstravaskular nanti. Nah, apa manfaat model ini? Model ini menjelaskan bahwa setelah pemberian bolus intravena suatu obat, maka kurva hubungan kadar plasma obat versus waktu tidak menurun secara linear sebagai suatu proses pada satuan tunggal, tapi merupakan bentuk persamaan bi eksponensial yang akan kita nanti lihat caranya. Sekarang kita lihat ilustrasi ini. Kita bandingkan. Kalau ini dianggap sebagai model satu kompartemen, itu artinya tubuh dianggap sebagai satu kompartemen tunggal setelah pemberian intravena bolus. Obat tersebar merata secara langsung dengan sangat cepat ke seluruh tubuh. Sedangkan pada model 2 kompartemen ini, tubuh digambarkan sebagai satu kompartemen sentral dengan pemboran cepat dan suatu kompartemen perifer dengan distribusi yang lebih lambat. Kompartemen sentral tercampur merata dengan sangat cepat setelah pemberian obat, sedangkan kompartemen perifer butuh waktu untuk mencapai kondisi keseimbangan semu atau disebut dengan pseudo equilibrium. Namun demikian, saya kira dengan membaca sepintas definisi ini mungkin kita masih agak bingung, jadi saya tidak memberikan datanya dulu sini karena kita fokusnya untuk analisis penentuan parameter farmakokinetiknya saya dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita akan membahas lebih detail lagi bagaimana sih yang dimaksud dengan model satu kompartemen dan dua kompartemen tersebut. Nah, kita bandingkan ada dua tabel data berikut ini. Ada dua tabel data, yaitu hubungan di waktu pemberian waktu sampling darah dengan kadar plasma pada waktu tersebut. Kita lihat pada kurva seperti ini. Ini model tabel yang pertama ini terlihat mengikuti model satu kompartemen, yaitu kalau digambarkan pada kertas grafik biasa atau kertas grafik kartesian atau skala linear, itu menunjukkan hubungan eksponensial. Dan kalau diubah menjadi skala logaritmik akan berbentuk kurva yang linear seperti ini. Nah, ini menunjukkan data obat yang mengikuti model satu kompartemen, dan kita bisa jadi disebut sebagai kurva mono eksponensial.
Oke, kita review kembali bagaimana cara menghitung persamaan dan formula kinetiknya dari data ini. Saya copy ke Excel. Oke, saya sesuaikan besar hurufnya. Sorry. Ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebelum mengetik atau menyalin ke Excel, kita harus kita harus memastikan bahwa setting komputer kita adalah setting berbahasa Indonesia, karena kalau masih berbahasa Inggris maka desimal yang harus digunakan adalah menggunakan tanda titik. Kalau menggunakan bahasa Indonesia kita menggunakan desimal dengan tanda koma. Ya, kalau misalnya ada data seperti ini, data plasma seperti ini hanya satu desimal, kita samakan dua desimal dengan cukup dengan menyetarakan seperti ini. Ya, klik yang increase desimal seperti ini, ya, tambah 1 0 angka di belakangnya. Nah, selanjutnya, nah ini juga kita jadikan satu desimal semua. Seperti ini waktunya. Nah, selanjutnya kita minta Excel untuk meregresikannya. Insert, kemudian scatter. Nah, ini terlihat polanya seperti ini. Lengkapi nama-nama sumbunya. Itu waktu T dalam satuan jam. Kemudian sumbu tegaknya atau sumbu Y-nya itu kadar plasma obat CP dalam satuan miligram per liter. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung minta meregresikan dengan mengarahkan pointer ke salah satu titik data ini. Klik kanan, kemudian add trend line, muncul kotak dialog seperti ini, format trend line-nya. Kemudian karena ini merupakan orde 1, kita pilih eksponensial. Kemudian minta persamaannya. Kemudian boleh juga kita minta titik ekstrapolasinya di sumbu tegak dengan memilih forecast backward-nya. Backward-nya merupakan periode backward-nya, kita lihat di sini nilai terkecilnya dari 0,1, maka cukup kita ketik nomor 0,1 kemudian enter dan tutup. Nah, dengan demikian kita mendapatkan persamaan ini merupakan data penurunan orde 1 dengan persamaan CP sama dengan 2,5072. Saya besarkan supaya lebih kelihatan. Ya. Jadi ini adalah data penurunan orde 1 dengan persamaan CP sama dengan 2,5072 kali E pangkat minus 0,201 T. Ini bisa kita bulatkan menjadi 3 desimal saja, cukup 3 desimal. Artinya dari data ini kita dapatkan CP0-nya atau kadar awalnya adalah 2,507 mg per liter dan tetapan laju eliminasinya K sama dengan 0,201 per jam. Satuannya per jam karena merupakan penurunan orde 1. Nah itu. Nah sekarang kita pindah ke yang berikutnya. Ya ini. Nah kalau data ini ternyata, oke saya lanjutkan kembali ke sini. Ini kita bisa ubah jadi bentuk logaritmik. Format eksis, jadi arahkan pointer ke salah satu titik angka pada sumbu Y atau sumbu CP, klik kanan, kemudian format eksis, ubah menjadi logarithmic scale. Maka akan berubah menjadi bentuk seperti ini dengan kertas grafik semilog 2 siklus.
Dan ini juga kita bisa meminta menunjukkan garis-garis minornya di chart design. Kemudian di sini ada grid line, pilih minor, primary minor horizontal, muncul garis-garis minornya, dan juga vertikalnya bisa seperti ini. Ya, kelihatan garis-garis minornya ya, seperti ini. Bisa kita, supaya jelasnya lebih jelas kita bisa mereka warna seperti ini. Ya, kita kembali ke bentuk eksponensialnya dulu seperti ini. Kita berikan warna-warna pada minornya ya, tidak kelihatan minornya ini. Lebih kelihatan kalau miring. Baik, jadi itu saja. Jadi kita bisa ubah kembali menjadi bentuk logaritma seperti ini. Baik, kita kembali ke yang tadi ya. Ini kalau data yang kedua ini ternyata kalau diplot pada kertas grafik Cartesian, maka kelengkungannya sangat tajam. Hampir 90 derajat, dan kalau diubah menjadi bentuk logaritmik ternyata berubah menjadi seperti ini. Ada dua lengkungan, maka ini disebut dengan disebut mengikuti model dua kompartemen dengan membentuk kurva B eksponensial dua fase. Ya, jadi ini ada fase distribusi pada bagian awal, kemudian fase eliminasi pada bagian akhir. Inilah yang akan kita hitung persamaannya. Jadi persamaannya berbeda dengan persamaan untuk model satu kompartemen. Nah, kalau digambarkan pada kertas grafik semilop, ya, jadi baik kurva kadar plasma maupun kadar dalam jaringan, maka akan terbentuk seperti ini. Jadi kadar dalam plasma akan langsung meningkat dengan daripada kadar yang lebih puncak, kadar awal, kemudian menurun dengan kinetika orde 1, tapi B eksponensial, sedangkan jaringan, kadar obat dalam jaringan itu akan naik perlahan-lahan, seperti ini. Namun karena kita tidak bisa mengambil sampel jaringan untuk dianalisis kadarnya, maka yang kita ambil adalah plasma yang mewakili semuanya, dan makanya akan terbentuk nanti bentuk kurva B eksponensial menunjukkan bahwa itu terjadi model distribusi dua kompartemen. Nah, ada beberapa model pilihan model distribusi dua kompartemen terbuka. Ada model A, ada model B, dan model C. Jadi dua-duanya ada model kompartemen sentral dan kompartemen jaringan. Kompartemen sentral itu merupakan kompartemen jaringan darah, kemudian ada kompartemen jaringan. Nah, ini ada tetapan-tetapan transfer namanya, K12 dan K21, itu merupakan tetapan-tetapan transfer antar kompartemen yang disebut juga sebagai tetapan mikro. Nah, ini ada 3 model yang ditawarkan untuk model kompartemen, yaitu ada 2 model begini, dan obat dieliminasi dari jaringan, dari kompartemen darah. Ada model B, obat dieliminasi dari kompartemen jaringan. Dan ini adalah hal yang tidak realistis karena obat dieliminasi dari jaringan, dari darah, sorry. Nah, ada model C, ada asumsi bahwa obat dieliminasi baik dari darah maupun dari jaringan. Nah, ini juga tidak realistis, maka kebanyakan dipilih adalah model yang A. Nah, inilah yang diterapkan dalam analisis berikutnya. Nah, ini bentuk yang lain. Jadi kalau ini adalah laju absorpsi. Kalau misalnya, nah kalau model, kalau pemberian impuls intravena tidak ada perhitungan laju absorpsi. Nanti kalau ekstravaskular itu ada perhitungan laju absorpsi.
Nah, yang kita akan hitung hanya K12, 21, dan K-nya. Tetapan laju eliminasinya. Kalau digambarkan dengan model matematika diferensial, maka ada dua laju yang digambarkan, yaitu laju perubahan konsentrasi obat di dalam jaringan dengan laju perubahan konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, kalau berdasarkan model yang ini, model A, maka akan dibuatkan seperti ini. Jadi, perubahan konsentrasi dalam plasma dibagi dengan perubahan konsentrasi dalam jaringan. Jadi, ada laju transfernya dari kompartemen 1 kompartemen 2, dari kompartemen 2 ke kompartemen 1. Kemudian ada perubahan konsentrasi dari plasma. Nah, ini ada 3 yang terjadi, yaitu perubahan konsentrasi dari jaringan, kemudian konsentrasi dalam plasma, kemudian dikurangi dengan yang keluar dari plasma. Kemudian dianalogikan lagi dengan volume distribusi, jaringan maupun plasma itu masing-masing memiliki volume distribusi dan berkaitan juga dengan kadarnya masing-masing. Dengan demikian, kalau dihubungkan dengan volume distribusi masing-masing, maka ada hubungan kadar plasma obat itu adalah jumlah obat dalam plasma dibagi dengan volume distribusi dalam plasma, sedangkan kadar obat dalam jaringan terkait dengan jumlah obat dalam jaringan dibagi dengan volume distribusi dalam jaringan. Nah, kalau ini CP dan CT ini disubstitusikan, diganti dengan ini, maka kita akan mendapatkan bentuk-bentuk seperti ini. Memang bentuk matematikanya agak rumit, karena ini adalah model yang dimodelkan dari secara matematika untuk pemahaman selanjutnya. Nah, ini kan bentuk diferensial. Untuk mendapatkan rumus yang selanjutnya, maka persamaan diferensial ini diintegralkan, tapi integralnya dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, ini juga integral dengan transformasi Laplace itu ada caranya. Nanti kalau ada kesempatan, saya juga akan menunjukkan bagaimana cara menghasilkan hasil integrasi dengan transformasi Laplace yang didapatkan persamaan ini. Jadi persamaan akhir untuk model distribusi dua kompartemen adalah seperti ini. Jadi ada A dan B kapital, ada alfa dan beta. Ya, alfa dan beta itu masing-masing disebut tetapan hibrid laju OD1 untuk fase distribusi dan fase eliminasi. Dan untuk selanjutnya nanti kita tulis dengan A dan B saja untuk memudahkan. Karena untuk menulis alfa dan beta harus insert simbol. Sedangkan A dan B kapital masing-masing adalah titik intercept regresi garis residual, maksudnya residual ini. Dan garis fase eliminasi. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat pada latihan yang kita lakukan nanti. Dari tetapan-tetapan dan simbol-simbol yang tadi, maka kita akan mendapatkan rumus berikutnya seperti ini, di mana K21 atau tetapan transfer dari kompartemen 2 ke kompartemen 1, rumusnya adalah seperti ini. Sedangkan K12 atau tetapan laju transfer dari kompartemen 1 ke kompartemen 2 itu seperti ini. Jadi, dan akhirnya untuk laju eliminasi totalnya K dirumuskan dengan ini. Jadi memang agak susah untuk dihafal. Untuk menghafalnya harus banyak latihan soal-soal. Oke, selanjutnya. Nah, penentuan parameter dan persamaan kinetika untuk model distribusi dua kompartemen dilakukan dengan metode residual atau disebut dengan feeding method
atau filling method atau curve stripping methods. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara, ada 3 cara yang saya rekomendasikan, yaitu yang pertama dengan plot dan analisis pada kertas grafik semi log, dan ini tentunya dilakukan secara klasik pada pelajaran farmakokinetik masa lalu ketika Excel belum banyak dikenal. Dan ini kekurangannya kalau kertas grafik itu ya tergantung pada skala grafik yang kita lihat, dan memang sangat subjektif karena semakin sempit kertas grafiknya itu semakin sulit untuk membaca grafiknya, membaca skalanya. Nah, kemudian ada analisis aplikasi MS Excel. Ini sebenarnya Excel ini merupakan aplikasi daripada metode kuadrat terkecil untuk regresi. Nah, tentunya kemudian ketiga dengan menggunakan software farmakokinetik yang ya kita bisa peroleh. Ada mungkin yang gratis, saya belum coba juga, ada mungkin yang gratis, ada yang berbayar. Tapi makanya saya lebih memilih dengan Excel nanti. Cuma saya tetap akan menunjukkan bagaimana menggunakan kertas grafik semi log. Nah, kita lihat contohnya. Seratus miligram obat diberikan kepada seorang pria dewasa sehat dengan bobot badan 70 kg melalui injeksi intravena cepat atau intravena bolus. Sampel darah diambil secara periodik setelah pemberian obat dan obat dikoreksi kadarnya dalam plasma. Data diperoleh sebagai berikut. Jadi ini waktunya ada 0,25, kadarnya 43,00, kemudian 0,5 kadarnya 32, dan seterusnya hingga 16 0,52. Nah, tentunya kalau kita menggunakan kertas grafik, ya langsung kita siapkan kertas grafik semi log. Ya, kalau kita melihat datanya ini, data kadarnya ini, mulai dari nilai terkecil 0, sampai puluhan, itu mestinya kita menyiapkan kertas grafik 3 siklus. Ya. Cuma di sini saya hanya menyiapkan 2 siklus saja, karena ini ya saya bisa abaikan untuk sementara, karena cuma satu data saja pada siklus ketiga di bawah. Sebenarnya harusnya ada tiga siklus. Nah, sekarang kita lihat plot datanya. Kita berikan skala masing-masing pada kertas grafik ini, sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, ke samping adalah skalanya sama jaraknya, dan kita pakai sampai skala 13 dengan nama sumbu waktu simbolnya T dalam satuan jam, yang ke atas dengan skala logaritmik dari 1 sampai 100 dengan nama sumbunya adalah kadar obat atau konsentrasi obat dalam plasma dalam satuan miligram per liter. Nah, sekarang selanjutnya kita plot data-data yang ada ini. Ya, jadi 0,25 dengan 43. Ya, ini 0,25 dengan 43 di sini. Ini 43. Jadi sekali lagi memang kalau kita menggunakan kertas grafik itu ya sangat tergantung pada penglihatan kita melihat skalanya. Karena kertas grafik semilog itu ke atas itu ya skalanya tidak sama, ada yang renggang, ada yang rapat. Kemudian yang berikutnya 0,5 dengan 32. Dari 0,5 dengan 32. Selanjutnya 1 dengan 20. Di sini 1 dengan 20 mg per liter. Kemudian 1,5 dengan 14. 1,5 di sini. Kemudian 14-nya di sini. 14. Kemudian 2 dengan 11. 2 di sini, 11-nya di sini. Kemudian 4 dengan 6,5. 4-nya di sini. 6,5 di sini.
Dan selanjutnya 8 dengan 2,8. 8 di sini 2,8. Di sini 2, 3, di sini 2,8. Dan terakhir 16, 12, 1,2. Ya, 12, 1,2. Di sini 12. Dan 16-nya harusnya ada di bawah sini. Ya. Tapi ya, saya tidak gambarkan. Bisa sama. Nah, sekarang kita lihat. Kita buatkan garis-garis halus penghubung dari titik-titik data ini dan nampak ya berada dalam posisi garis lengkung. Dari grafik ini, maka kita memulai perhitungan kita dengan metode residual. Yang pertama adalah kita meregresikan fase akhir yang linear ini, atau disebut dengan fase eliminasi, dengan menarik garis lurus. Ini menarik garis lurus, kita lihat ini garis merah ini, inilah garis regresi untuk fase eliminasi. Dan ini adalah garis ekstrapolasinya. Ini garis ekstrapolasinya dan menghasilkan titik intercept nilai untuk nilai B. Dan berdasarkan pengamatan bahwa nilai B itu berada pada posisi titik 15. Kalau kita lihat, ini 11, 12, 13, 14, 15. Maka nilai B itu adalah 15 mg per liter. Selanjutnya, kita lalu melakukan perhitungan residual. Jadi ini namanya garis-garis ekstrapolasi. Dan ini di sini kita akan dapatkan konsentrasi ekstrapolasi. Nah, maksudnya apa? Kita lihat di sini. Yang di atas ini tadi nilainya 43. Di sini 43. Nah, kita lihat di bawahnya. Kita lihat di bawahnya ini, pada garis waktu yang sama, berada pada nilai berapa ini? 11, 12, 13, 14. Jadi berada pada nilai 14. Maka nilai ini 43 dikurangi dengan nilai ini 14. Jadi makanya disebut dengan C residual sama dengan 43 dikurang 14 sama dengan 29. Sama dengan 29. Nah, nilai 29 ini letaknya di sini. Jadi 29 letaknya di sini. Nah, perhatikan, nah, di sini 29. Nilai ini. Nah, kita sudah dapatkan nilai titik residual yang pertama, yaitu nilainya 29. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang kedua. Di sini tadi nilainya 32. Nah, di sini nilainya 32. Nah, kita lihat di bawahnya sini. Kita lihat di bawahnya di sini 11, 12, 13,5. Ya, nilainya 13,5. Nilainya di sini 13,5. Maka kita mendapatkan nilai C residual yang kedua sama dengan 32 dikurang 13,5.
Ya. Oke. Jadi 32 dikurang 13,5 itu hasilnya 10/5, 5. Kemudian 11 kurang 3, 8. Kemudian 2 dikurang 1, 18. Berarti 18,5. Jadi nilainya 18,5 adanya di daerah bagian sini. Kita lihat. Nah, di sini 18,5. Sekali lagi ini berdasarkan pandangan subjektif. Berdasarkan 18,5. Kemudian kita sudah dapatkan nilai C residual yang kedua. Nah, kita yang ketiga lagi. Yang ketiga adalah di sini. Ini nilainya 20. Nah, kita lihat di bawahnya di sini nilainya adalah 11, 12. Jadi di sini nilainya 12. Berarti kita mendapatkan C residual yang ketiga sama dengan 20 dikurang 12. Nilainya adalah 8. Nah, kita tentukan titiknya. Nah, di sini ya. Nah, sekarang sebenarnya masih bisa. Ini kita kurangkan di sini. Di sini berapa tadi? Di sini tadi nilainya 14. Di sini tadi nilainya 14. Dan di sini nilainya 11. Nah, jadi kita dapatkan C residual yang keempat. Itu 14 dikurang 11 sama dengan 3. Nah, 3 ini kita plot di sini. Ya. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan titik-titik residual, itulah yang diregresikan. Nah, inilah garis regresinya. Dan di sini kita akan mendapatkan titik interceptnya. Kalau berdasarkan pandangan dari sini, kita mendapatkan nilai A-nya sama dengan 41 mg per mililiter. Nah, itulah nilai kita. Jadi kita sudah mendapatkan dua nilai, yaitu nilai A 41 dan nilai B 15. Inilah yang dimaksud dengan regresi garis residual yang warna biru ini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan dua garis regresi ini, maka kita akan menghitung tetapan-tetapan hibrid A dan B non kapital. A dan B-nya, tetapan hibrid A dan B. Kali ini A, saya biasanya menyebutnya A kapital dan B kapital, non kapital dan non kapital. Huruf kapital dan huruf non kapital, bukan huruf besar dan huruf kecil. Nah, sekarang kedua garis regresi ini kita akan menentukan tetapan-tetapan hibridnya. Atau kalau di model satu kompartemen yang kita tentukan tetapan eliminasinya. Nah, sekarang tetapan eliminasi itu terkait dengan waktu paruh atau berbanding terbalik dengan waktu paruh. Nah, karena kita menggambar secara manual di kertas grafik Semilog ini, maka yang kita cari dulu adalah nilai T setengahnya masing-masing. Kita lihat yang pertama, yaitu waktu paruh untuk fase eliminasi. Fase yang kedua. Di sini saya ambil contohnya menghitung dari 6 berkurang setengah berarti tinggal 3.
Jadi 6 waktunya 4,4 jam. Jadi pada konsentrasi 6 mg per liter, waktunya adalah 4,4. Dan kalau turun separuhnya menjadi 3, maka waktunya adalah 7,8. Dengan demikian, selisih waktu ini itulah tes tengah untuk fase B. Nah, inilah tes tengahnya untuk fase B, yaitu 3,4 jam. Kemudian, untuk fase A, kita tentukan tes tengahnya misalnya dari 10 mg per liter, waktunya 0,8, dan ke 5 mg per liter, waktunya 1,4. Maka tes tengahnya untuk fase A ini adalah 0,6 jam. Nah, masing-masing kita sudah mendapatkan tes tengahnya, yaitu tes tengah untuk fase A itu atau fase residual 0,6 jam dan fase eliminasi 3,4 jam. Masing-masing kemudian dihitung nilai A-nya, yaitu A nilai tetapan hibridnya, B sama dengan 0,693 per tes tengahnya, didapat 0,204 per jam untuk B. Kemudian untuk A itu didapat 0,693 per tes tengahnya, 0,6 jam, didapat 1,55 per jam. Akhirnya kita dapat nilai A-nya 41, nilai B-nya 15, dan nilai A-nya 1,55 dan nilai B-nya 0,204, maka persamaannya dapat disusun menjadi CP sama dengan 41 kali E pangkat minus 1,5 T ditambah 15 kali E pangkat 0,204 T. Ya, berdasarkan pola persamaan, C sama dengan A kali E pangkat minus A kali T ditambah B kali E pangkat minus B kali T. Nah, ini yang kita peroleh berdasarkan penggambaran kita di kertas grafik semilop. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kita menggambar kertas grafik itu ya tergantung kepada penglihatan kita, jadi sifatnya sangat subjektif. Dan kadang ya mungkin nanti hasilnya tidak kurang tepat. Oleh karena itu, cara yang lebih meyakinkan kita menggunakan Excel. Nah, sekarang kita lihat menggunakan aplikasi Excel. Nah, data ini saya copy ke Excel. Kita masuk ke Excel, saya ambil sheet baru, paste, nah dapat seperti ini. Nah, selanjutnya data ini kita plot pada grafik Excel, insert, kemudian pakai ini ya, untuk suara kita pakai yang tidak ada garis penghubungnya. Kita lengkapi nama sumbunya, yaitu waktu T dalam jam, kemudian yang sumbu Y-nya kadar dalam atau konsentrasi obat, kadar plasma, CP dalam satuan miligram per liter. Nah, kita ubah menjadi skala logaritmik. Klik kanan pada angka-angka sumbu tegaknya, pilih format axis. Oke, saya cancel dulu. Saya kasih dulu grid line-nya.
Saya berikan dulu grid line-nya masing-masing supaya lebih nampak. Kemudian grid line untuk sumbu yang tegak seperti ini. Nah, sekarang kita ubah menjadi skala logaritmik. Format axis, kemudian ubah menjadi skala logaritmik. Nah, kelihatan menjadi 3 siklus, karena ada siklus di bawahnya ini. Nah, kemudian satu lagi tambahan, ini penempatan angka-angka untuk sumbu Y-nya itu berada di tengah, itu mengganggu penglihatan. Kita bisa menurunkan ke bawah dengan cara menulis, ini horizontal axis crosses, automatic axis value. Kita klik axis value, kemudian karena nilai terendahnya untuk Y 0,1, ketik 0,1. Kemudian enter. Nah, seperti ini, turun menjadi lagi nampak kelihatan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan meregresikan fase eliminasi ini. Kalau di grafik tadi kita langsung meregresikan dari waktu 4 jam ke belakang. Kita langsung meregresikan dari waktu 4 jam ke belakang ini. Nah, sekarang untuk Excel kita bisa lebih teliti lagi. Karena 4 dan 2 ini kelihatan masih linear. Dari 2 ke 4 kelihatan masih linear. Maka kita coba dulu meregresikan dari 2 ke belakang. Ya. Dari 2 ke depan, bukan ke belakang, ke depan, dari 2 sampai ke 16. Ya. Klik kanan pada ruang sembarang di grafik, kemudian select data. Select data, kemudian klik add. Kemudian kita beri nama serinya yang akan kita buat. Karena ini adalah seri fase eliminasi, kita fase B, kita tulis beta. Kemudian seri nilai X-nya kita mulai dari 2. Kemudian seri nilai Y-nya kita mulai dari 11. Kemudian oke. Oke lagi. Nah, kita mendapatkan nilainya ini. Nah, sekarang kita minta trend lainnya. Kita ubah ke eksponensial, kemudian minta nilai R-nya. Nilai R-nya kelihatan bagus, 0,994. Tapi coba kita ubah lagi untuk yang dari 4. Kita ulangi lagi caranya. Jadi ini kita klik lagi sembarang tempat di grafik ini, kemudian select data, kita tambah lagi add, kemudian beta 1. Kemudian pilih X-nya dari 4, bukan dari 2. Kemudian Y-nya dari 6,5. Oke. Kemudian oke lagi. Nah, kita melihat ini titik-titik warna abu-abu atau hitam ini. Nah, coba kita minta, kita supaya tidak mengganggu, kita hilangkan dulu yang beta pertama tadi. Kita hapus centangnya dulu ini, menghilangkan, kemudian oke, maka hilanglah ini, kita regresikan yang beta 1 ini. Add trend lain, kemudian pilih eksponensial, kemudian minta nilai R-nya. Nah, ternyata R-nya lebih sempurna ketimbang yang tadi. Yang tadi ya masih 0,099. Ya, kita tampakkan kembali. Tampakkan kembali seperti ini. Nah, munculin jadi ada yang 0, R-nya sama dengan 1, ada R-nya 0,9994.
Jadi kita cenderung memilih yang beta 2 tadi. Jadi ini kita hapus. Jadi yang kita regresikan adalah yang mulai dari 4. Kita kembali ke sini, select datanya, kita hapus ini beta, yang beta. Nah, kemudian inilah yang kita ekstrapolasi. Jadi garis ini kita ekstrapolasi format train lainnya, kemudian minta ekstrapolasinya. Jadi format forecast backwardnya. Backwardnya 4 ya. Nilai periodenya 4. Kita pasang di sini 4. Tutup. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita minta persamaannya. Kita klik lagi di sini, minta persamaannya. Maka persamaannya adalah ini. Kita hapus saja R-nya karena sudah kita tahu R-nya. Nah, persamaannya adalah ini. Jadi ini adalah nilai B. Jadi yang 15,083 itu adalah nilai B di sini. Nah, kita mendapatkan persamaannya adalah nilai B-nya, kita tulis sini B. Itu 15,083 miligram per liter. Dan nilai A-nya ini 0,2, bukan nilai A, nilai B. B non kapital 0,211. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menambah kolom di sini, yaitu kolom C ekstrapolasi. Ya, kolom C ekstrapolasi. Kita singkat CX ya. CX, di mana rumusnya adalah B ini. Kita kembali. Ini rumusnya adalah ini. Jadi 15,083 kali E pangkat minus 0,211 T. Ini kita naikkan ini jadi pangkat. Caranya di sini ada font, kemudian pakai superscript jadi pangkat dia. Kemudian ini ekstrapolasinya kita turunkan menjadi subscript. Seperti ini. Yang kita panjangkan kolomnya seperti ini. Nah, yang kita buatkan nilai C, yang kita hitung nilai C ekstrapolasinya hanya sampai di sini. Ya. Yang nilai 1,5. Karena kalau 1, yang 2 ini sudah bed sekali. Nah, sekarang kita hitungnya seperti ini. C sama dengan 15,083 dikali. Kali itu tanda bintang di Excel, kemudian E pangkat. Ya. E pangkat itu eksponen. Nah, itu ada kata X. Kemudian dikali minus 0,211 kali T ini angkanya. Tutup kurung, enter. Maka nilainya seperti ini. Kita bulatkan desimalnya sampai di 3 desimal saja. Seperti yang di atas 15,083. Nah, berarti nilai di sini itu adalah 14,308. Nah, kemudian kita copy rumusnya ke bawah sampai yang T sama dengan 1,5. Copy sampai 1,5. Jadi artinya 13,573 itu ada di sini.
Kemudian ini 12 koma di sini dan seterusnya 10 koma. Coba kita cek yang 2. Ternyata masih bisa ya, 9,89. Nah, kalau ini ya kita karena sudah pas di 4. Selanjutnya kita hitung nilai residualnya. C residual. Di mana rumusnya adalah CP dikurang C ekstrapolasi. Di C residual, kita subscriptnya turun, kemudian ini juga subscript, bukan subscribe ya, subscript. Sini, jadi maksudnya adalah nilai ini dikurangi dari bawahnya, seperti yang di grafik tadi. Nah, kita cukup memasang rumusnya di sini. Ini dikurangi yang ini, ya. Enter. Ya, artinya 2,8 nanti akan ada di sini nanti. Nah, kita copy rumusnya ke bawah sampai di bawah sini. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai T dengan C res. Nah, inilah yang kita akan minta ekstrapolasinya lagi. Pasang, klik kanan sembarang tempat di dalam grafik, kemudian select data, kemudian add. Add-nya kita kasih nama alpha, karena fase alpha, fase A. Nilai X-nya adalah 0,25 sampai 2. Kemudian nilai Y-nya yang ini, C res-nya. Nah, itu sudah nampak titik-titiknya yang sudah berada di garis lurus, garis linear. Oke, kemudian oke lagi. Nah, kita mendapatkan. Nah, tinggal kita meregresikan titik-titik ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kita regresikan, klik kanan pada salah satu titik data, kemudian add trend line, ubah ke eksponensial, kemudian minta nilai forecast-nya yang backward. Di sini nilai keterkecinya adalah 0,25. Kemudian kita minta persamaannya. Maka muncullah persamaannya seperti ini. Kita tutup, muncullah persamaannya ini. Nah, jadi 46,992 di sini. Jadi di sini adalah nilainya 46,992. Jadi nampaklah bahwa ada perbedaan yang sangat besar dari kalau kita menggunakan grafik kita cuma dapatkan 41 karena cuma melihatnya ke sini. Nah, ternyata lebih telitinya kalau Excel kita dapatkan ini 46,992. Nah, kalau yang tadi, kalau B-nya tadi ya sudah tidak seberapa perbedaannya, 15, tapi di sini ada desimalnya. Nah, cuma yang ini, jadi sekali lagi saya katakan, kalau kita menggunakan grafik itu sangat subjektif. Tapi kalau kita menggunakan hitungan Excel yang menggunakan prinsip metode kuadrat terkecil untuk regresi, maka kita mendapatkan nilai ekstrapolasinya, nilai nilai interceptnya lebih teliti seperti ini. Sehingga dengan demikian kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu nilai A dan nilai B-nya kita sudah dapat. Jadi A-nya sama dengan 46,992 miligram per liter. Kemudian B-nya A ya, nilainya adalah 0,211. Nah, ini 1,852.
Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilainya ini, inilah yang dimasukkan ke dalam pola persamaan. Jadi kita lihat tadi pola persamaannya adalah seperti ini. Ya, ini pola persamaannya. Maka persamaan ini bisa kita tulis menjadi untuk data ini CP sama dengan CP sama dengan A 46,992 kali E pangkat minus 1,852 T ditambah 15,083 kali E pangkat minus 0,211 T. Ini pangkatnya. Superscript. Ini juga di superscript. Jadi dengan demikian, persamaan untuk data yang ini, adalah seperti ini. Nah, inilah persamaan. Nah, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan grafik. Jadi kesimpulannya kalau kita menggunakan Excel, hasil yang kita dapatkan tentu lebih valid dibanding kalau kita menggunakan kertas grafik semilop. Cuma memang butuh keterampilan untuk menggunakan Excel dan ya kita harus ingat apa yang harus dihitung. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan di video ini, Anda bisa mengikuti dan juga bisa berlatih untuk soal-soal yang lain. Baik, demikianlah apa yang saya bisa bagi kepada Anda pada kesempatan kali ini. Bagaimana menghitung parameter persamaan kinetika untuk obat yang diberikan dengan injeksi intravena bolus yang mengikuti model distribusi dua kompartemen yang dieliminasi dengan kinetika mode 1. Semoga bermanfaat. Saya Usmar undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.